Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitra Febrianto dengan NIM 21143011032 dari jurusan STR Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu sel dan jaringan. Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Maka dari itu disebut dengan unit struktural. Sel memiliki ukuran yang ultramikroskopik yang dimana tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Manusia merupakan makhluk yang paling kompleks di antara makhluk hidup lainnya, karena terdapat miliaran hingga triliunan sel yang terdapat dalam tubuh manusia yang berukuran mikroskopik yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing, lalu bersatu dan membentuk suatu organ yaitu jaringan. Fungsi sel diantaranya yaitu mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon, membangun dan membentuk jaringan, menjalankan proses metabolisme, dan melakukan proses pembuangan atau ekskresi, lalu melaksanakan pertahanan tubuh. Bentuk sel bermacam-macam, yaitu seperti bulat, kotak, silindris, oval, dan macam-macam lainnya. Walaupun bermacam-macam, terdapat 3 struktur baku yang dimiliki oleh sel, yaitu yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga inti sel atau nukleus. Terdapat 2 jenis sel. Yang pertama yaitu sel eukariotik. Sel ini mempunyai organel termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan lebih kompleks, yaitu seperti pada hewan dan tumbuhan, termasuk manusia. Kategori kedua adalah sel prokaryotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus, membran inti, tetapi mempunyai materi genetik. Contoh prokaryotik adalah bakteri. Baik, lalu apa itu organel? Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Baiklah, kita mulai dari yang paling terdalam yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian utama sel karena inti sel lah yang mengendalikan seluruh aktivitas sel. Bagian terluar nukleus terdapat membran yang berfungsi sebagai pengatur transport zat dari sitoplasma ke dalam nukleus. Substansi yang terdapat pada nukleus berupa bahan genetik yaitu DNA dan protein. Kromatin adalah bentuk kusut dari DNA dan ditemukan di dalam membran nukleus. Bahan genetik tersebut berfungsi dalam reproduksi sel. Seluruh bahan genetik tersebut tersusun dalam suatu kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian luar dari nukleus yaitu sitoplasma. Sitoplasma berbentuk koloid atau bisa dibilang seperti gel dengan kandungan air yang sangat tinggi termasuk ion dan protein. Sitoplasma berfungsi sebagai pelarut bagi zat-zat yang ada di sel sekaligus media terjadinya reaksi kimia di dalamnya. Oke, mari kita bahas organel sel yang di dalam sitoplasma tersebut. Yang pertama yaitu akan kita bahas adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berbentuk seperti sosis di mana merupakan pusat respirasi sel serta menghasilkan banyak energi yang berbentuk ATP atau adenosin trifosfat yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sel. Lalu, yang berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi berperan dalam mengumpulkan mengemas molekul-molekul sisa metabolisme sel.
Badan Golgi banyak terdapat pada sel yang memiliki fungsi ekskresi seperti di ginjal, hati, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah lisosom. Ia berbentuk bulat yang dikelilingi membran tunggal, merupakan pecahan dari badan Golgi. Fungsi lisosom adalah penghasil dan menyimpan enzim pencernaan sel. Lisosom juga aktif dalam proteksi sel dengan membasmi bakteri-bakteri yang masuk ke dalam sel pada transport fagositosis. Lalu berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan dari membran inti sel, lalu membentuk saluran-saluran yang halus. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu RE halus dan RE kasar. RE kasar pada permukaannya terdapat bintik ribosom sehingga membuat RE tersebut seperti permukaan yang kasar. Ribosom tersebut berperan sebagai sintesis protein sekaligus menjadi fungsi dari RE kasar tersebut. Lalu yang kedua adalah RE halus. RE halus tidak ada bintik ribosom sehingga terlihat halus. RE halus berfungsi sebagai tempat metabolisme yaitu sintesis lipid atau lemak, karbohidrat, dan mengatur detoksifikasi makanan atau obat-obatan. RE halus pun tempat melekatnya reseptor. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang terluar dari sel, yaitu membran sel. Membran sel adalah membran yang membatasi nukleus dengan bagian sekitarnya. Membran sel tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel, yaitu hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk ke dalam sel, yang berguna untuk melindungi sel dari kerusakan oleh zat-zat berbahaya. Selain itu, membran sel dapat memberikan bentuk pada sel serta mengatur transport zat yang masuk ke dalam sel, baik itu melalui transport aktif maupun transport pasif. Mekanisme transport zat terbagi atas dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Disebut transport pasif karena dalam prosesnya tidak memerlukan energi untuk melakukannya. Mekanisme transport pasif adalah transport zat dengan cara difusi atau osmosis yang terjadi akibat adanya perbedaan konsentrasi antara zat luar sel dengan zat yang ada dalam sel. Maka terjadilah transport zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Lalu transport aktif adalah perpindahan zat yang berasal dari dalam sel menuju keluar sel atau sebaliknya. Transport aktif memerlukan energi dalam melakukannya, yaitu yang terdapat dari mitokondria. Transport aktif terbagi, yaitu yang pertama endositosis, yaitu zat luar sel masuk ke dalam sel melalui membran plasma. Endositosis terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu fagositosis, yang dimana zat yang masuk berukuran besar seperti bakteri, dan yang kedua yaitu pinositosis, yaitu berlaku bagi zat berukuran kecil, yaitu sebagai nutrisi bagi sel. Lalu yang berikutnya yaitu bentuk transport aktif lainnya adalah eksositosis, yang dimana kebalikan dari endositosis, yaitu mengeluarkan zat dari dalam sel menuju keluar sel. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di video kali ini, saya akan membahas tentang apa saja jaringan yang terdapat pada hewan dan manusia. Jaringan pada hewan dan manusia terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jaringan epitel, jaringan neutron, jaringan otot, dan jaringan ikat. Oke, kita mulai dari jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel menutup dan melindungi permukaan luar dan dalam tubuh. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel terbagi menjadi epitel tipis lapis, pipi berlapis banyak, silindris berlapis tunggal, dan kubus berlapis tunggal.
Epitel pipi selapis ditemukan di lapisan alveoli sehingga memungkinkan pengangkutan molekul kecil melewati membran. Jaringan ini sangat tipis, datar, dan berlapis tunggal. Lalu, selanjutnya epitel berlapis banyak. Epitel ini berfungsi melindungi organ luar dan ditemukan di dalam kulit. Jaringan ini berlapis-lapis. Lalu selanjutnya epitel silindris. Epitel ini bersifat impermeable terhadap bakteri yang masuk ke dalam organ dan bersifat permeable bagi ion yang diperlukan. Jaringan ini tinggi dan berbentuk seperti kolo. Lalu selanjutnya adalah jaringan epitel kubus selapis. Jaringan ini membantu dalam penyerapan dan memberikan hubungan mekanik. Jaringan ini ditemukan di tubulus ginjal dan saluran kelenjar ludah. Selanjutnya adalah jaringan syaraf yang terdiri dari dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima rangsangan. Lalu ada badan sel yang dimana terdapat inti sel. Lalu ada akson atau neurit, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Lalu pada akson terdapat selubung myelin yang membungkus akson dan terdiri atas sel Schwann. Lalu ada terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel syaraf dengan sel syaraf lainnya. Lalu pada terminal akson terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal. Lalu di sinaps ada cairan disebut dengan neurotransmitter yang berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke lainnya. Jadi, fungsi sel syaraf yaitu dimana membantu Anda menarik tangan Anda ketika Anda menyentuh duri. Bagaimana sistem kerjanya? Yaitu sel-sel syaraf membawa pesan, artinya dendrit membawa sinyal ke badan sel dan akson mengirimkan informasi ke sel yang lainnya. Impuls syaraf ini memungkinkan kita untuk menggerakkan otot-otot kita ketika kita menginginkannya, sehingga kita dapat menarik tangan kita. Otak dan sumsum belakang termasuk ke dalam jaringan neutron. Oke, selanjutnya yaitu adalah jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari jaringan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka membantu dalam pergerakan tubuh secara sadar. Otot ini tersusun atas serat-serat panjang dengan bagian terang dan gelap yang berselang-seling, atau biasa disebut dengan otot lurik. Lalu selanjutnya otot polos. Otot polos memberikan gerakan tak sadar seperti kontraksi pada dinding usus. Otot ini mengisi bagian dinding struktur rongga tubuh, biasa ditemukan di usus, pembuluh darah, kandung kemih, dan rahim. Otot polos berbentuk gelondong datar pada kedua ujungnya dan lebar di tengah. Lalu yang terakhir yaitu otot jantung. Otot ini bekerja secara tak sadar pada bagian jantung yang dimana berkontraksi dan relaksasi sepanjang hidup kita. Otot ini berbentuk silindris bercabang dan memiliki satu nukleus. Lalu yang berikutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ini mengikat dan mendukung bagian tubuh serta mengangkut bahan-bahan. Jaringan ikat sendiri terdiri atas darah, tulang padat, tulang rawan, kartilago, jaringan ikat longgar, dan jaringan adiposa. Yang pertama yaitu darah. Darah mengandung sel darah merah, putih, dan keping darah yang mengangkut gas dan bahan lainnya ke semua bagian tubuh. Darah memiliki cairan matriks. Sel-sel tulang mensekresikan kalsium yang mengeraskan tulang dan mendukung organ-organ tubuh. Sel-sel tulang sangat padat, lalu terdapat ligamen yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang yang dimana berserat dan elastis. Lalu terdapat kartilago yang berfungsi agar tulang tidak berbenturan satu dengan lainnya. Jaringan ini kuat dan fleksibel. Jaringan ikat longgar mengisi ruang di dalam organ yang dimana berbentuk seperti gel dengan serat elastis dan non-elastis. Lalu ada jaringan adiposa yang dimana menyimpan lemak.